Tidak sampai 1 hari, semua daun pada satu tanaman, satu pohon porang akan habis dimakan oleh puluhan ulat yang menyerang daun. Kita akan bahas penangkalnya apa, obatnya apa. Tentunya kita bahas dulu dari mana datangnya ulat itu. Tentunya dari serangga seperti ini. Ini adalah satu jenis serangga yang menghasilkan telur. Berikutnya seperti ini adalah juga serangga yang menghasilkan telur kemudian jadi ulat. Berikut adalah tampilan tanaman porang, tetapi dalam video ini kami tidak hanya menampilkan apa itu tanaman porang, tetapi kami menampilkan lebih fokus pada permasalahan hama yang menyerang tanaman porang kita. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk jeda sebentar untuk memberikan ruang untuk teman-teman mendukung channel kami, sehingga kami pun semakin giat dan selalu update terus tentang video-video terbaru berkaitan dengan porang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di GSB Channel. Kali ini kami masih tetap membahas seputaran tanaman porang. Adapun beberapa kendala yang kita temukan, bahkan teman-teman mungkin, bahkan kami juga mengalami permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala seperti yang pertama, kendala itu adalah di mana menjelang musim tanam seperti saat ini adalah musim penghujan sudah mulai tiba. Kendala yang pertama adalah kelangkaan bibit. Artinya kelangkaan itu bukan bibit tidak tersedia, akan tetapi harga bibit maupun benih yang hari semakin melonjak tinggi harganya. Yang kedua permasalahannya adalah hama yang ada di kebun kita, baik itu serangga yang sedang maraknya saat ini adalah ulat yang ada di tanaman porang. Nah, kali ini yang saya bahas adalah bukan tentang bibit, tetapi saya lebih fokus pada ulat. Ada dua tempat yang biasanya ulat itu menyerang pada tanaman porang, baik itu serangga yang kapan lalu di video saya sudah juga menjelaskan tentang bagaimana sih siklus si serangga itu sehingga bisa bertelur menjadi ulat di tanaman porang. Ada dua tempat, yaitu yang pertama di bunga atau di pohon. Nah, ada perbedaan antara ulat menyerang bunga dan juga ulat yang menyerang pohon. Bila si serangga ini menghinggapi bunga, dia akan bertelur dan menetas menjadi ulat. Akan tetapi, kalau dia di bunga, dia tidak akan berpengaruh pada perkembangan bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila bunga sudah mulai mekar, di sana tempat sesungguhnya dia mulai menyerang atau dia mulai berinteraksi memakan lempengan-lempengan bunga. Yang jadi sasaran si ulat ini adalah dia menyerang paling ujung atas seperti di gambar. Ini yang diserang, yang paling ujung atas, tetapi dia tidak bisa berkembang. Artinya ulat yang kecil ini tidak bisa membesar dan membesar di bunga. Karena apa? Karena ketersediaan makanan pada lempengan bunga ini
terbatas, beda dengan di batang pohon. Karena di batang pohon ketersediaan daun cukup banyak, sehingga lebih membahayakan atau lebih mengkhawatirkan itu pada tanaman porang yang sudah jadi pohon atau yang sudah berdaun. Jangan khawatir bila ulat menyerang bunga porang, dia hanya memakan ujung atas daripada kelopak dari bunga porang, sehingga kulit luar dari bunga porang itu habis, maka bunga porang ini mekar dan si ulat pun akan kehabisan bahan makanan. Dia tidak akan bisa berpindah, dia langsung mati mengering di tempat seputaran bunga itu. Beda kalau dia di pohon atau di batang pohon porang, biasanya dihinggapi serangga lalu bertelur di batang pohon itu dimulai dari sejak si porang ini akan muncul daun. Di sana telur itu menetas kemudian jadi anakan ulat. Nah, oleh anakan ulat ini sehingga dia akan membesar mengikuti seiring perkembangan daripada batang atau daun porang tersebut. Nah, ketika daun porang ini keluar, maka lambat laun ulat ini pun ikut membesar mengikuti perkembangan dari daun porang. Sehingga semakin banyak daun, maka semakin banyak bahan makanan yang tersedia oleh daun itu sendiri. Sehingga bisa kita saksikan di video berikut bagaimana si ulat ini menyerang dalam satu batang pohon itu ada 10 bahkan belasan ulat yang menyerang satu batang pohon. Dan hebatnya dan ganasnya, dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan per 10 detik dia bisa menghabiskan 1 senti daun porang. Nah, bayangkan kalau dia sehari saja atau kalau 1 jam, mungkin satu pohon porang itu daunnya akan habis kering. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana serangga itu dan seperti apa sih ciri-ciri serangga itu yang bertelur pada tanaman porang kita. Ada 2 jenis. Yang pertama jenisnya seperti yang pernah saya tampilkan di video saya sebelumnya. Tapi yang kedua ini yang paling banyak menghasilkan telur. Itu jenisnya seperti ini. Dia mencari tempat bertelur itu pada sore hari, kemudian menjelang jam 6 atau menjelang matahari terbenam, di sanalah saat-saatnya si serangga ini bertelur. Seperti di video berikut ini, modelnya cukup bagus, cukup unik. Nah, ini dia sedang mencari kenyamanan untuk dia bertelur sehingga bisa leluasa dan tidak ada gangguan dari hama penyerang lainnya seperti burung. Tapi kalau dia sudah merasa aman si serangga ini, maka dia akan bertelur. Di sana dia berkembang biak sehingga dia bisa menghasilkan ulat kecil ketika si telur itu menetas. Nah, pertanyaannya mungkin yang terlintas dalam pikiran kita bahwa apa obat, apa untuk menangkal. Sebenarnya alatnya sederhana saja. Perlu juga kita jelaskan ke teman-teman karena ini sudah kami lakukan, dan obatnya sangat-sangat mudah kita temukan, bahkan di dapur ada. Itu kita menggunakan garam yang lembut. Lalu pertanyaannya, apakah semuanya kita kasih garam? Tidak, karena dari sekian
batang atau pohon porang kita yang ada itu cukup kita melingkari di seputaran batang porang. Karena apa? Karena ketika dia habis ketersediaan makanan atau daun porang ini habis, dia akan turun merayap melalui batang mencari pohon yang lain. Nah, oleh garam yang melingkari batang itu yang akan menghambat jalannya si ulat ini. Nah, oleh garam ini adalah untuk pembatas gerak si ulat mencapai pohon-pohon yang lainnya, sehingga ketika dia menjumpai garam yang kita lingkarin atau menemukan garam yang kita lingkarin di batang porang itu, dia akan kembali lagi naik ke pohon yang dimana asalnya mereka makan, sehingga begitu dia naik akan di sana dia akan mati langsung karena tidak ada bahan makanan. Karena prinsipnya ulat, ketika dari belasan bahkan puluhan ulat yang ada di satu batang pohon, mana ulat yang paling besar itu dia akan berpindah tempat, karena semakin besar bentuknya maka dia akan mencari sumber makanan yang banyak atau mencari daun yang masih segar dan masih banyak. Nah, ini adalah bukti contoh video yang saya ambil tadi pagi, yang dimana di bawahnya sudah saya lingkari dengan garam sehingga dia tidak akan menyerang pohon-pohon yang lainnya, hanya dia fokus di satu pohon. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, salam petani porang Nusantara. Jaya selalu petani porang.